Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umran muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati amadatihi wa karamati fid darin, amin. Walau bi'a thamarun aw zar'un ba'da wudu'is shalah yaghlibu talahuquhu wa ikhtilatu hadithihi bil mawjud katinin wa kisain wa bitikh lam yasihal bay'u illa an yastarita 'ala al-mustari qat'a samari aw zalihi inda khawfil ikhtilati fayasihul bay'u hina idzin. Jikalau dijual akan buah aw zar'un atau palawija ba'da wudu'is shalah, setelah nampak baik, tinggal qabla wudu'is shalah. Walau bi'a qabla wudu'is shalahihi, jikalau dijual akan ia tanaman, ia buah-buahan atau biji-bijian sebelum nampak baiknya, bisyarti qat'ihi, dengan syarat memotongnya, dengan syarat memetiknya, walam yubta', dan tidak dipetik akan ia buah-buahan atau palawija, hatta halaka bil jaihah, sehingga rusak, hancur ia buah atau palawija dengan bencana, fal aula bi kaunihi, maka yang lebih tepat dengan keadaannya buah atau palawija itu min domanin mustari, dari tanggung jawab pembeli, mimma dari perkara-perkara lam yusrat qat'uhu, yang tidak disyaratkan akan memotongnya setelah nampak baiknya. Kenapa itu lebih aula menjadi tanggung jawab pembeli daripada tanaman atau buah-buahan yang tidak disyaratkan potong setelah nampak baik? Litafritihi bitarkil qat'il masyrud, karena cerobohnya si pembeli dengan meninggalkan memotong atau memetik yang disyaratkan. Mimma lam yustarat itu muta'allaq kepada aula, berarti hukum yang sedang kita bicarakan masih terkait dengan hukum sebelumnya, yaitu ketika seseorang menjual buah-buahan atau palawija setelah nampak baiknya dengan syarat tidak dipotong atau dengan cara mutlak, maka itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pembeli. Nah, setelah ditakhliyah dan dipenuhi keperluan air daripada buah tersebut, itu termasuk dari tanggung jawab pembeli. Nah, kasus yang ini nih, menjual buah-buahan atau palawija sebelum nampak baik dengan syarat dipotong, ini lebih aula dikatakan tanggung jawab pembeli
kalau sekiranya dia rusak atau hancur, ketimbang daripada hukum sebelumnya, yaitu menjual buah setelah nampak baik tapi tidak disyaratkan potong. Kalau yang tidak disyaratkan potong saja sudah ada ulama yang mengatakan tanggung jawab pembeli, apalagi tanaman buah-buahan yang disyaratkan potong. Wa hazil mas'alatu mazilatun ala raudati. Bermula ini masalah menjual buah sebelum nampak baik dan syarat potong lalu rusak, itu kelebihan atau merupakan penambahan atas masalah yang ada dalam raudhah yang disebutkan akan ia masalah dalam asal raudhah sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Jadi masalah ini ada di asal raudhah tapi tidak ada di raudhah, dan masalah ini dimuat di sini di dalam kitab Minhaj. Jikalau dijual akan buah-buahan atau palawija setelah nampak baik, yang mengalahkan, yang biasa, talaquhu, menyusulnya buah atau palawija, waqtilatu hadisihi, dan bercampur baur yang baru dengan yang sudah ada, seperti buah tin, buah timun, buah semangka, niscaya tidak sahlah menjualnya kecuali bahwa disyaratkan atas pembeli akan memotong buah-buahannya atau palawijanya ketika dikhawatirkan tercampur. Fayasihul bai'u hina idzin, maka sah menjual ketika itu. Ini perlu perhatian yang cermat terhadap perkembangan buah. Kira-kira buah durian itu dominan talahuk atau tidak talahuk? Mengerti bahasa talahuk? Buah durian talahuk atau tidak? Durian tidak. Dia kalau berbuah satu ronde, dia serentak semuanya. Untuk datang ronde berikutnya tunggu 6 bulan lagi atau 8 bulan lagi. Itu tidak talahuk. Tapi buah timun kita lihat pagi ini, buah yang sudah kita jual adalah misalnya satu batang itu ada 15, lihat 3 hari lagi dia menjadi 18, dia beberapa hari lagi menjadi 25. Jadi antara buah baru, buah yang sudah ada dengan menyusul buah yang mau lahir, itu masa masa menyusulnya cepat. Itu disebut dengan talahuk. Sehingga mengakibatkan nanti tercampur mana buah yang ada ketika akad dia sudah milik pembeli, mana buah yang baru muncul dia adalah milik si penjual. Karena itu menyebabkan pertengkaran satu, yang kedua menyebabkan orang memakan barang haram. Mungkin buah itu belum ada kemarin, walau masih hitungan, tapi karena dipetik 5 hari setelahnya, hanya timun-timun baru yang itu merupakan hak penjual akan terpetik oleh pembeli, akhirnya dia makan barang haram, maka disyaratkan menjualnya itu syarat potong. Untuk buah-buahan yang seperti itu, Imam Nawawi katakan di sini seperti buah tin dan buah timun dan buah semangka. Nah, begitu juga palawija, seperti bayam atau seperti apalagi yang lainnya. Nah, kangkung yang kemarin dibahas itu kalau nggak dipetik hari ini akan tumbuh tunas yang haknya penjual, yang haknya pembeli akan diambil oleh pembeli. Hak penjual akan diambil oleh pembeli. Wa yasihu fima yandiru talahuquhu,
Al-bai'u mutlak, sah pada barang-barang. Barang di sini masuk buah-buahan, masuk palawija. Oleh yang jarang menyusulnya atau tersusulnya oleh tanaman baru, oleh buah baru atau palawija baru. Al-bai'u oleh apa sah? Oleh menjual secara mutlak. Bai'u fa'il dari yasihu. Boleh juga menjual dengan syarat potong. Boleh juga menjual dengan syarat tabqiyah, dibiarkan di pohon. Karena tidak akan mungkin tercampur dengan buah baru, karena buah barunya akan menyusul biasanya setelah habis panen buah lama. Fa illam yattafiqil qat'u fil awwali hatta ikhtalata fa huwa kal ikhtilati fi tsani. Yattafiq, maka jika tidak sempat memotongnya pada masalah pertama sehingga tercampur ia, bahwa kal ikhtilati fi tsani, maka dianya tercampur itu sama dengan tercampur pada masalah kedua. Kalau buah itu tidak dipotong, kalau buah tersebut tidak dipotong sehingga tercampur dengan buah baru pada masalah pertama. Mana masalah pertama? Yang libu talahuquhu wa ikhtilatu hadisi bil mawjud. Jika tidak sempat memotongnya pada masalah pertama, fil awwali hatta ikhtalata fa huwa ka ikhtilati fi tsani. Ya Karim, coba cari al-awwal itu yang mana? Al-awwali muzakkar. Muzakkar biasanya itu pendapat. Awali yaglibut talahuq, sani yandirut talahuq. Mati ini masalah. Fa illam yattafiqil qat'u fil awwali, maka jika tidak bertepatan atau enggak berkesempatan memotong, memetik buah, memetik palawija pada masalah pertama, yaitu buah-buahan dan palawija yang dominan akan disusul oleh buah baru dan tercampur yang baru dengan yang sudah ada sehingga dia tercampur. Karena tidak sempat memotong, kan sudah disarankan potong tapi enggak dipotong, artinya tercampurlah buah baru dan buah lama. Fahuwa, maka dianya masalah pertama itu sama dengan tercampur masalah kedua. Jadi kalau sempat tercampur, maka hukumnya sama. Nah, tadi dibahas kalau sekiranya buah-buahan dijual setelah nampak baik, biasanya akan disusul oleh buah baru dan akan bercampur dengan buah baru, maka tidak sah dijual kecuali saat potong.
Sekarang sudah disyaratkan potong, tapi nggak sempat potong, hanya buahnya tercampur. Begitu juga sah menjual buah-buahan yang tidak biasa tersusul oleh buah baru, maka sah dijual secara mutlak, sah dijual dengan syarat potong, sah dijual dengan syarat dibiarkan di pohon. Tapi entah kenapa akhirnya tersusul juga oleh buah baru, tercampur dengan buah baru, akhirnya terjadilah ikhtilat. Berarti kasusnya sama. Apa hukumnya? Waqad dzakarahu fi qoulihi, sungguh menyebutkan dia musannaf akan masalah buah tercampur dengan perkataan beliau sebagai berikut. Walau hasal al-ikhtilatu fima yandiru fihi qabla at-takhliyah, jikalau hasil ikhtilat, hasil tercampur buah baru dan buah lama pada tanaman-tanaman yang jarang ia talahuk padanya tanaman, yang jarang ia tersusul buah baru padanya tanaman, kita artikan talahuk saja. Artinya sebelum takhliyah, sebelum diberikan kesempatan kepada pembeli untuk memetiknya. Fal azharu, maka menurut pendapat Azhar, annahu la yanfasihul bai'u, tidak terpasalah jual beli, bal yatakhayyarul mustari, akan tetapi boleh memilih oleh pembeli bainal fasqi, antara mempasah jual beli, wal ijazati, dan melanjutkan jual beli. Itu pendapat Azhar. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yang fasihu, terpasah ia jual beli li ta'azzuri taslimil mabi', karena tidak mungkin, karena uzur menyerahkan mabi'. Kita tidak tahu mana yang mabi', mana yang tidak mabi', karena buahnya sudah tercampur. Berarti ada dua kaul. Wa alal awali, berdasarkan pendapat pertama, wa huwa, dan dianya pendapat pertama adalah takhyirul mustari, itu hak memilih boleh pembeli. Qala, berdasarkan pendapat pertama dan dianya pendapat pertama, yaitu memberi hak khiyar kepada pembeli, itu qala, berkata ia musannaf, fa in samaha lahul ba'i bima hadas, jika memaafkan, jika memberikan dengan gratis baginya pembeli oleh si penjual dengan buah-buah yang baru ada, dengan buah yang baru muncul, niscaya gugurlah khiyarnya si pembeli menurut pendapat Al-Soh. Nah, kita ambil pendapat Azhar, jual beli enggak langsung terpasah, serahkan kepada pembeli mau lanjut atau mau membatalkan. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, kalau sekiranya penjual mengatakan begini, apa kata penjual? Saya perbolehkan kamu memetik semua buah-buah itu, termasuk buah yang seharusnya jatah saya, boleh kamu petik semuanya. Maka gugurlah hak khiyar bagi si pembeli menurut pendapat Al-Soh. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la yaskutu, tidak gugur ia khiyar lima fi qabilil mamsuk bihi minal minnah, karena sesuatu yang ada ia sesuatu itu pada menerima yang dimaafkan dengannya. Menerima sesuatu yang dimaafkan dengannya. Apa sesuatu itu? Minal minnah, daripada dibicarakan setelah diberi, disebut-sebut. Kalau sekiranya pembeli itu adalah pedagang misalnya, selepas itu dia sukses berdagang, maka penjual bisa bicara begini, dia itu beruntung itu karena saya kasih buah-buah yang jatah saya suruh ambil sama dia. Itu namanya minnah. Walau hasalat ikhtilatu ba'da takhliyah, jikalau hasil tercampurnya buah baru dan buah lama
setelah takhliyah diberikan kesempatan kepada penjual untuk memetik, lalu dia tidak petik juga, tercampur buah baru dan buah lama, fa ahadut tariqaini al-qat'u bi adamil infisah, maka salah satu dua tarik itu memutuskan dengan tidak terpasahnya jual beli. Wa asahhuhuma fihi, pendapat yang paling kuat dari keduanya dua tarik fihi pada masalah tersebut, yaitu masalah ikhtilat ba'da takhliyah, itu dua kaul. Asahhuhuma fihi, yang paling asah dari keduanya adalah pada masalah tersebut itu dua kaul, bukan dua tarik tapi dua kaul. Fa in qulna, maka jika kita katakan lam fisakha, tidak ada hukum terfasakh. Fa in tawafaqa ala syai'in, maka jika bersepakat keduanya penjual dan pembeli ala syai'in, di atas sesuatu, di atas sebuah kesepakatan, fadzaka, maka itu jelas. Nah, tercampur buah penjual dan pembeli, kemudian kedua-duanya menemukan kesepakatan, misalnya penjual dengan ikhlas memberikan kepada pembeli memetik semua buah, atau pembeli menyerahkan kepada penjual mana buah yang dipetik, mana enggak dipetik, atau diserahkan kepada ahli mana buah baru, mana buah lama. Apapun bentuknya kesepakatannya, fadzaka, maka itu jelas, enggak perlu lagi permasalahkan karena kedua-duanya sudah ada kesepakatan. Wa illa, jika tidak, enggak ada kesepakatan, fal qaulu sahibil yadi fi qadri haqqil akhar, maka pendapat yang dibenarkan, perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pemilik kekuasaan pada kadar hak orang lain, dan dianya pemilik kekuasaan itu mustari menurut satu pendapat, atau penjual menurut satu pendapat. Jadi untuk menentukan ini buah semangka, ini buah lama atau buah baru, tanya kepada pembeli. Kalau pembeli bilang ini buah lama, maka dia berhak ngambilnya. Kalau dia katakan buah baru, berarti itu hak penjual. Ada yang mengatakan sahibul yad adalah pembeli, ada yang mengatakan penjual. Itu dua wajah yang didasari kepada annal jawaih min domanil mustari awil bani. Sesungguhnya musibah yang terjadi, musibah yang menimpa buah-buahan, itu tanggung jawab pembeli kah atau tanggung jawab penjual? Didasari kepada al-jawaih, musibah yang menimpa buah, itu tanggung jawab pembeli atau penjual, merujuk kepada pendapat belakang. Kalau sekiranya buah hancur oleh dingin, oleh badai, oleh es dan sebagainya, itu tanggung jawab pembeli atau penjual. Kalau kita katakan penjual, berarti sahibul yad penjual. Kalau kita berpendapat pembeli, berarti sahibul yad adalah pembeli. Ini pendapat yang kedua. Fal qaulu qala sahibul yad fi qadril haq wa huwa al-mustari awil ba'i wajhani mabniyani ala anal jawabi min domani mustari awil ba'i wa fi thalith al-yadu lahuma. Menurut pendapat yang ketiga, bermula yad itu milik penjual dan pembeli, kedua-duanya sama-sama memiliki kekuasaan. Khair. Wala yasihu bainul hintati fi sumbuliha bi safiyatin minat tibin. Tidak sah menjual gandum yang ada ia gandum pada tangkai-tangkainya gandum dengan gandum yang sudah bersih dari tangkai.
Jadi tidak boleh menjual gandum yang ada di tangkai dengan pembayaran gandum yang sudah dipetik dari tangkai. Dan dianya menjual gandum yang di tangkai dibeli dengan gandum yang sudah dipetik, itu disebut dengan muhaqalah. Tidak boleh juga menjual rutab alal nakhal bi thamarin, anggur basah yang masih ada di pohon kurma dengan tamarin. Tamarin. Nah, harusnya tamrin. Oke. Tidak sah menjual kurma basah yang ada di pohon dengan kurma kering, dan dianya jual beli seperti itu namanya muzabanah. Kalau nggak salah, masalah ini sudah 2 kali dibaca di sini. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jual beli muhaqalah dan muzabanah. Wa fassara, menafsirkan keduanya Imam Bukhari dan Muslim bima dzukir, dengan masalah yang telah disebutkan tadi. Wal makna, wa fussira bima dzukir bina majhul, ditafsirkan kedua-duanya muhaqalah dan muzabana dengan uraian yang telah disebutkan tadi. Muhaqalah adalah menjual gandum di tangkai dengan gandum yang sudah dipetik. Muzabana adalah menjual anggur basah yang di pohon dengan kurma kering. Wal makna fil butlani fihima adamul ilmi bil mumasalah. Inti atau alasan pada batal fihima pada keduanya muhaqalah dan muzabanah itu tidak diketahuinya dengan mumasalah. Tidak diketahui dengan mumasalah, tidak bisa kita pastikan sama banyak. Padahal mumasalah adalah syarat wajib dalam menjual gandum dengan gandum, korma dengan korma. Wa tazidul muhaqalah, dan bertambah muhaqalah. Artinya alasan dilarang bertambah pada masalah muhaqalah, annal maqsuda minal mabit fiha mastur bima laysa min solahihi. Sesungguhnya maksud yang dituju dari mabit padanya muhaqalah itu tertutup dengan sesuatu yang tidak ia sesuatu itu termasuk dari kebaikannya sesuatu. Kebaikannya mabit. Nah, untuk muhaqalah dan muzabanah kenapa tidak sah? Alasan pertama yang ada pada kedua praktek tersebut yaitu karena tidak bisa dipastikan sama banyak. Alasan tambahan khusus untuk muhaqalah, menjual gandum yang ada di tangkai. Alasan larangan yang kedua adalah karena mabit itu tertutup dengan jerami, yang jerami itu bukan termasuk solahil mabit. Jadi boleh kita menjual buah-buahan yang tertutup oleh sesuatu kalau sesuatu itu bagian dari solahil mabit, seperti tempurung kelapa atau sabut untuk kelapa muda, dan apalagi kulit lapisan dalam bagi buah-buahan yang memiliki 2 kulit seperti buah pala. Nah, wa yurakhasu fil araya, diberikan keringanan akan ia ketidaktahuan masalah pada bai' araya. Apa itu bai' araya? Wa dan dianya adalah bai'ur rutabi 'ala nakhli bi tamrin fil ardi, menjual korma basah yang ada di pohon korma dengan tamar yang sudah ada di tanah, maksudnya sudah dipanen. Atau anggur fis syajari yang ada di pohon dengan zabib korma kering yang sudah dipanen. Dasar hukumnya
rawai Syekhani berakan oleh Imam Bukhari dan Muslim pada sanad Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW itu naha melarang dia Nabi an bai'is samari bit tamri, menjual buah dengan korma, menjual buah dengan korma basah, wa rakhasa fil araya, memberikan keringanan dia Nabi pada araya, antuba'a bi kharsiha yakuluha ahluha rutban, bahwa dijual akan dia buah dengan memprediksinya buah, yang memakan akannya buah oleh keluarganya, oleh pemiliknya buah dalam keadaan basah. Itu namanya bai' araya. Keluarganya memerlukan korma basah, tapi dia tidak punya uang untuk membeli korma basah tersebut. Satu-satunya yang bisa dijadikan alat tukar adalah korma kering. Maka orang seperti ini boleh membeli korma basah dari seseorang yang memilikinya dengan harga korma kering yang dia punya, dengan syarat ditakar, dikira korma basah yang dibeli sama banyaknya korma kering yang diberikan, dengan kadar yang hanya bisa dimakan oleh, kadar keperluan yang bisa dimakan oleh si aroya tersebut, si orang yang miskin aroya tersebut. Itu dasar hukumnya. Kemudian dasar hukum anggur dengan zabib, wa kisal inabu ala rutabi, dikiaskan hukum anggur kepada kurma basah dengan persamaan anna kulla minhuma zakawiyun, sesungguhnya masing-masing dari keduanya, korma dan anggur, itu sama-sama zakawi, yaitu buah-buahan yang dizakatkan. Yumkinu kharsuhu, yang mungkin untuk memprediksinya, memperkirakannya. Wa yuddakharu wa yaddakhiru yabisuhu, dan menyimpan yang keringnya. Ada tiga sisi persamaan antara korma dengan anggur. Satu, sama-sama buah-buahan yang wajib zakat, yang lain tidak. Yang kedua, sama-sama buahan yang bisa ditebak. Sekian anggur keringnya, sekian anggur basah akan dikeringkan menjadi sekian kilo anggur kering. Kemudian buah-buahan tersebut akan disimpan ketika dia sedang kering atau sudah dikeringkan. Fima duna khamsati awsukin, kembali kepada matan di atas, diberikan keringanan hukum pada aroya, yaitu bai'ur rutab ala nakhal bitamrin fil ardi awil inabi fis syajari bizababin fima duna khamsati awsukin, pada jumlah di bawah 5 wasak. 5 wasak bitakdiril jafafi, dengan perhitungan kering, bimislihi, dengan semisilnya, menjual dengan semisilnya, itu sama banyak. Payuba'u masalan, payuba'u, maka dijual. Sebagai contoh, apa yang dijual? Rutobu nakhilan, akan korma basah. Payuba'u masalan rutobu nakhilan, akan kurma basah. Alaiha, ada kitab tulisan lain. Payuba'u masalan rutobu nakhilan, sama. Payuba'u masalan rutobu nakhilatin alaiha yaji'u minhu jafan arba'atu awsukin khirsan bi arba'ati awsukin tamran, maka dijual sebagai contoh kurma basah. Rutobu nakhilat, itu kurma basah. Satu kalimat saja, kurma basah. Biasanya kita di rutab itu udah maknanya kurma basah.
Sekarang digabung dengan nakhilatnya, rutabu nakhilat, basah kurma, yang basah-basah di kurma, artinya kurma basah. Alaiha, di atasnya aroya, yaji'u minhu, yang akan datang, yang akan hasil darinya kurma basah, jafan, keadaan kering, oleh 4 wasak, khirsan, dengan dasar prediksi, dengan dasar perkiraan. Berapa dijual? Dengan 4 wasak kurma kering. Nah, 4 wasak kurma kering. Jadi kita ambil, kita beli kurma basah orang lain. Setelah dilihat oleh pakar kharis, tukang prediksi kurma, kalau segini kurma basahnya akan menghasilkan kurma kering 4 wasak, maka kita akan bayar dengan 4 wasak kurma kering. Jadi mumasalahnya adalah mumasalah takdir jafaf. Nah, dianggap sama dalam memperhitungkan kering berdasarkan prediksi. Dalam jual beli biasa hukumnya tidak boleh, itu hanya rukhsah bagi aroya. Rawas Syekhani, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu arkhasa, memberikan keringanan hukum ya Nabi, fi bai'il aroya, dalam jual beli aroya, bi kharsiha, dengan memprediksinya aroya, fi maduna khamsati ausukin, pada jumlah kurang di bawah 5 wasak, atau pada jumlah 5 wasak. Syakka Dawud bin Husain ahadu ruwatihi, ragu oleh Imam Dawud bin Husain, salah satu perawi hadis tersebut. Maka mengambil oleh Imam Syafi'i bi aqalli, dengan yang paling kurang dalam yang azhar dari 2 kaulnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i memberikan batasan 4 wasak saja. Wa taqaddama fi zakatin nabat, telah terdahulu dalam zakat tanam-tanaman, anal khamsata, sesungguhnya 5 wasak itu adalah 1.600 liter Baghdad. Anal khamsata, sesungguhnya 5 itu 5 wasak, alif lam ad-dzikri, itu 1.600 liter Baghdad, dan dianya 5 wasak, atau dianya 1.600 liter Baghdad, itu sama dengan 300 sok. Walau zada ala madunaha fis safaqatain kullu minhuma dunaha jaza, jikalau lebih ia bai aroya atas mahdunaha, jumlah di bawahnya 5 wasak, jikalau lebih ia bai aroya di atas jumlah di bawah 5 wasak, fi safaqatain, dalam 2 kali akad, kullu minhuma dunaha, masing-masing dari 2 akad itu di bawah 5, jaza, hukumnya boleh. Jadi dia beli kali pertama 3 wasak, dia beli kali kedua 3 wasak, jadi totalnya jadi 6. Jadi lebihnya itu di dalam 2 akad, maka hukumnya sah. Wa kaza, begitu juga law ba'a fi safaqatin li rajulaini, jikalau menjual ia seseorang dalam 1 akad untuk 2 orang, ya khussu kullu minhuma dunaha, yang mengkhususkan ia seseorang akan masing-masing dari 2 orang tersebut di bawahnya 5 wasak. Jadi si petani kurma ini menjual kurma basah dengan harga kurma kering, total kurma basahnya yaitu 9 wasak. Harusnya nggak boleh, tapi karena pembelinya berdua,
Karena pembelinya berdua, jadi masing-masing hanya dapat 4,5, masih ikut standar kurang 5 wasak, atau 7 atau 8 masih 4 wasak, maka hukumnya sah-sah saja. Nah, pembahasan ini merujuk kepada aturan yang disebutkan kemarin. Dianggap akad itu 2 sofakoh kalau pembelinya berdua, kalau penjualnya berdua, kalau barangnya 2, kalau harganya 2, atau memang terpisah. Nah, seharusnya nggak boleh lebih pada 5 wasak, tapi karena pembelinya 2, sehingga dia dianggap 2 sofakoh yang masing-masingnya tidak mencapai 5 wasak. Walau ba'a rajulani li rajulin fahuwa kabai'i rajulin li rajulain. Jikalau menjual oleh 2 laki-laki bagi 1 laki-laki, maka dianya jual beli menjual 2 laki-laki kepada 1 laki-laki, itu sama dengan menjual 1 laki-laki kepada 2 laki-laki. Kalau tadi penjualnya 1 orang, pembelinya berdua, maka kalau dibalik, pembelinya 1 orang, penjualnya berdua, maka hukumnya sah. Yang penting tidak lebih daripada 5 wasak. Misalnya penjual pertama menjual 2 wasak, penjual kedua menjual 2 wasak. Nah, itu hukumnya juga sah. Atau penjual pertama menjual 4 wasak, penjual kedua juga menjual 4 wasak kepada orang yang sama, maka hukumnya sah. Nah, maka hukumnya sah karena dia adalah 2 sofakoh. Nah, sofakoh ini jaza. Wakila kabaihi li rajulin, pendapat kedua itu sama dengan menjual kepada 1 orang. Nah, sama dengan menjual kepada 1 orang, jadi hukumnya tidak boleh. Wa istaratu taqabud fil majlisi, disyaratkan serah terima dalam majlis, bitaslimit tamri kailan, dengan cara menyerahkan korma basah, dengan cara menyerahkan korma kering kailan dalam bentuk ditakar, diliter, ditimbang, dan menyerahkan dan mentakhliyah pada nahal, dan mentakhliyah pada nahal. Jadi akadnya itu harus dilakukan di pinggir kebun korma tersebut, karena yang dijual adalah korma yang dibatang, anggur yang dibatang dengan korma kering yang sudah ditakar atau anggur kering yang sudah ditakar. Serah terima dalam majelis, caranya adalah serahkan kormanya, kemudian berikan peluang kepada pembeli untuk memetik buah korma atau anggur yang ada di kebun tersebut. Itu makna taslim fil majlis. Wasakata an syartil mumasalah lil ilmi bihi, diam ya Imam Nawawi dari mensyaratkan mumasalah karena sudah diketahui dengannya. Nah, memang mumasalah itu diharuskan, tapi dalam pengharaya kan sudah dimaafkan. Fa'in akala rutaba fadzaka, maka jika memakan ia seseorang akan kurma basah, maka hukumnya jelas. Jika memakan ia pembeli akan kurma basah yang dibeli dengan kurma kering tersebut, maka hukumnya jelas. Jelas itu tidak perlu lagi dikaji. Kenapa nggak perlu dikaji? Nggak mungkin lagi ditimbang karena sudah dimakan. Wa in jaffafa, dan jika mengeringkan ia pembeli kurma basah yang dibeli oleh pembeli kemarin tersebut, tidak dia makan sama sekali tapi dia keringkan kembali. Wa zahara tafawutun bainahu wa bainat tamri, lalu nampaklah perbedaan jumlah antaranya kurma basah yang baru dikeringkan
dengan tamar yang kemarin diserahkan. Fa in kana qadru ma yakum bainal kailain, maka jika ada ia tafawut, maka jika ada ia kurang lebih, itu kadar sesuatu yang biasa terjadi antara dua kali takaran, niscaya tidak mengapa. Wa in kana aksar, jika lebih, maka akad dianggap batal. Maka akad dianggap batal. Nah, contoh biar mudah dipahami, ketika saya datang ke kebun kurma seseorang, saya bilang saya perlu kurma basah kira-kira 10 kilo. Nah, kurma basah 10 kilo, artinya 10 kilo kurma kering. Kira-kira berapa kilo kurma basahnya, atau berapa batang yang boleh saya ambil? Datanglah tukang prediksi, batang di sini, batang ini, kira ada 3 batang. 3 batang ini dijual dengan 10 kilo kurma kering, karena orang memprediksi itu sudah sama banyak. Selesai, saya serah terima, saya serahkan 10 kilo kurma kering, dan 3 batang itu diberikan kepada saya untuk memetiknya kapan saja. Itu disebut dengan takhliyah. Nah, kalau saya petik kurma basah itu dan saya makan, sehingga tidak jelas apakah sama banyak atau sama banyak, maka jual belinya itu jelas sah. Tapi apabila saya petik kurma basah tersebut, lalu saya buat kurma kering, setelah dibuat kurma kering kemudian ditimbang, ada terjadi perbedaan berat. Tadi diserahkan 10 kilo, kemudian ketika saya keringkan cuma dapat 9,5 kilo, maka jual beli batal. Harus dikembalikan kurma basah yang sudah kering ini kepada penjualnya. Kurma kering yang dia ambil dari saya, kalau masih ada saya ambil kembali. Kalau tidak ada, dia akan ganti misli daripada kurma kering yang saya serahkan kemarin. Nah, tapi kalau perbedaannya cuma nggak sampai 1 on, 1 garis begitu. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini mungkin saja terjadi kalau kita timbang berkali-kali. Kita takar, dan kita timbang, itu akan ada pergeseran jumlah, yang jumlah pergeserannya itu tidak terlalu banyak, maka tidak memberi pengaruh kepada jual beli. Ini kelanjutan kasus daripada diberikannya keringanan bai' arwayah. Wal azharu annahu la yajuzu bai'u mislil araya fi sa'iril thimar. Menurut pendapat yang kuat, sesungguhnya tidak boleh menjual seperti araya pada seluruh buah-buahan yang lain, seperti buah jauzi, buah badam, buah pala, lauzi, kelapa, apa? Sini badam, jauzi, pala, mismis, dan seumpama keduanya, mimma yuddakharu, dari buah-buahan yang bisa disimpan tahan lama. Nah, seperti pala, badam, kacang almond, mismis, dan seumpamanya dari dari buah-buahan yang bisa disimpan. Li'annaha mutafarriqa mastura bil awraq. Kenapa buah-buahan tersebut tidak bisa dipakaikan praktek bai' araya? Karena buah-buah tersebut itu terpisah-pisah. Mutafarriqa, terpisah-pisah. Nah, kalau buah anggur, buah kurma, dia numpuk di satu tandan, jadi mudah untuk dihitung. Sementara buah pala, buah badam, itu semuanya buah yang terpisah-pisah di batangnya. Dia bukan menumpuk, dia ada tumbuh keluar di setiap dahan. Kemudian dia tertutup dengan dedaunan. Kalau anggur tidak tertutup dengan daun, kurma juga tidak tertutup dengan daun, buahnya melengket
melekat ke batangnya. Fala yata'attal kharsu fiha, maka tidak mungkin diprediksi padanya buah-buah tersebut. Jadi tidak boleh menjual pala yang masih basah yang ada di batang dengan harga pala yang sudah dikeringkan. Wasani yamna'u dzalik, pendapat yang kedua melarang ia akan demikian. Wa yuqassiha wa yukisuha, dan mengkiaskan ia pendapat kedua akannya buah-buah yang telah disebutkan atas rutab korma basah sebagaimana dikiaskan di atasnya korma basah akan anggur. Nah, wasani yamna'u dzalik, dzalika itu alasan daripada pendapat Azhar. Wasani yamna'u dzalik adalah wasani yamna'u dzalik, bahasanya agak janggal dikit. Wasani yamna'u dzalik fa yukisuhu ala rutab kama kisa alaihi adina. Berarti pendapat yang kedua mencegah demikian alasan pendapat pertama, bukan mencegah jual beli aroya pada selain buah korma dan anggur. Justru yang mencegah jual beli itu adalah pendapat Azhar. Wal azharu annahu la yajuzu bai'ul araya fi sa'iris thimar. Pendapat Azhar tidak membolehkan menjual praktek aroya, jual beli aroya pada seluruh buah-buahan yang lain selain daripada korma dan anggur, dengan alasan karena buah-buahnya terpisah-pisah dan tertutup dengan daun-daun. Nah, alasan itu ditolak oleh Tsani. Wasani yamna'u dzalik, pendapat yang kedua mencegah demikian penjelasan dan mengkiaskan ia pendapat kedua akannya sa'irus simar, atas anggur, atas kurma basah sebagaimana dikiaskan atasnya kurma basah akan anggur. Artinya pendapat kedua membolehkan bai' aroya pada seluruh buah-buahan. Wal azharu annahu ayyu bai'il araya la yatasu bil fuqara. Menurut pendapat Azhar sesungguhnya artinya bai' araya itu tidak terkhusus ia bai' araya dengan orang-orang fakir saja. Nah, sebetulnya bai' araya itu araya nama kepada istilah kepada orang yang tidak punya uang. Itu mana aroya. Bai' aroya artinya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak punya uang, sehingga memaksakan dirinya membeli korma basah dengan korma kering. Itu asal mula bai' aroya. Nah, kalau demikian asal mulanya berarti secara logika bai' aroya itu hanya khusus kepada orang miskin saja. Ternyata pendapat Azhar mengatakan bai' aroya itu tidak khusus kepada orang fakir saja, dengan alasan itlaqil ahadits bihi, karena ada penyampaian secara umum hadis dalam hal tersebut. Jadi hadisnya umum, tidak mengkhususkan kepada fakir miskin. Wasani yahtassu bihim, yukhtassu atau yahtassu bihim. Menurut pendapat yang kedua itu khusus ia bai' aroya dengan mereka fakir miskin. Lima ruwiyah, karena hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu an, anna rijalan muhtajin,
sesungguhnya orang-orang yang memerlukan, sesungguhnya beberapa orang muhtajina yang memerlukan mereka, minat ansari dari kalangan ansar, syakau, mereka mengadu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annar rutaba yati. Nah, sesungguhnya korma basah itu telah tiba. Saatnya muncul korma basah, atau masa panen atau masa kemunculan korma basah telah tiba. Wala naqda bi aidihim, dan tidak ada uang di tangan-tangan mereka. Yabta'una bihi rutaban, yang membeli mereka dengannya uang akan korma basah. Ya'kulunahu ma'an nas, yang akan memakan mereka akannya korma basah bersama manusia. Wa indahum, padahal bersama mereka fadlu qutihim minat tamri, ada kelebihan dari makanan pokok mereka dari korma kering. Ini asal mula riwayatnya. Jadi orang Ansar melaporkan kepada Rasul, ya Rasulullah, sudah saatnya di kebun-kebun korma itu bermunculan korma-korma basah. Sementara kami enggak punya uang, kami kepengen makan korma basah. Yang kami punya hanya korma kering. Para khasalahu, maka memberikan keringanan hukum ya Nabi bagi mereka para sahabat Ansar tersebut, ayyatabaya'u, bahwa mereka saling melakukan jual beli aroya bi kharsiha minat tamri, dengan memprediksinya korma basah daripada korma kering. Ini asbabul wurud dari hadis tersebut. Memang hadis-hadis yang disampaikan tadi itu secara umum, tidak memperuntukkan kepada orang kaya dan miskin, tapi ada hadis yang menceritakan asbabul wurud, kenapa aroya itu diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafi'i fil menyebutkan akannya hadis tersebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dengan tanpa sanad. Mereka akannya hadis oleh Imam Baihaqi dalam kitab Ma'rifah. Nah, kitab Ma'rifah Sunan wal Asar. Kitab Ma'rifah Sunan wal Asar itu kitab Imam Baihaqi yang mengupas tuntas tentang dalil-dalil mazhab Imam Syafi'i bi isnadin munqati', dengan sanad yang terputus. Wa ujiba bi anna hadza hikmatuhu syar'iyyah, summa qad yaqumul hukma kama fir ramli wal ittiba'i fit tawafi. Dijawab, sesungguhnya ini hikmatuhu asyar'iyyah, hikmahnya sesungguhnya ini jual beli aroya itu disebabkan oleh fakir miskin, itu hikmahnya yang syar'iyah, alasan atau kenapa diperbolehkan air raya tersebut menurut syarat. Kemudian qad ya'umul hukma, qad ya'umul hukmu, sungguh ratalah hukumnya, sebagaimana dalam masalah romal, berlari-lari kecil, kemudian ittiba, menyelempangkan kain ihram dengan membuka bahu kanan di saat tawaf. Kenapa berlari-lari kecil putaran pertama ketika tawaf? Kenapa kita buka pangkal lengan kita ketika tawaf? Apakah masih ada kafir Quraisy yang duduk di Jabal Abi Qubais memperhatikan umat Islam? Ini orang-orang Indonesia ini pasti dah lemah kena virus corona. Enggak ada alasan seperti itu. Jadi kalau enggak ada alasan seperti itu, orang Quraisy tidak memperhatikan orang haji, orang tawaf, kenapa tetap dibuka bahu? Kenapa tetap romal? Maka dijawab, itu alasan pertama kenapa syarak membolehkan, kenapa syarak memerintahkan untuk membuka bahu dan meromal, kemudian hukumnya merata setelahnya. Itu juga yang berlaku pada bai' aroya. Asal mula bai' aroya memang demikian,
tapi hukumnya umum setelahnya kepada siapa saja. Allahu a'lam. Pertanyaan di sini. Ya. Contohnya tentang jual beli durian. Kalau jual durian itu kan kalau dibeli sebelum matang, terus matangnya bisa jadi busuk di dalam. Bukan karena cuaca, bukan karena panas atau hujan. Itu bagaimana? Wudu sholat pada durian. Membeli durian itu setelah wudu sholat atau sebelum? Setelah wudu sholat tapi belum matang. Wudu sholat tapi belum matang. Kira-kira kalau dipetik, diperang, dan dia bisa matang, itu wudu sholat. Atau wudu sholat itu durian itu sudah mulai belajar jatuh, tidak jatuh satu-satu, itu ditandai wudu sholat. Nah, ketika kita beli durian yang ada di pohon, bolehkah menjual durian di pohon menurut syarat yang lain? Boleh. Kenapa boleh? Karena buahnya nampak, nah bisa dilihat. Berarti syaratnya cukup, wudu sholatnya sudah, kemudian duriannya juga bisa dihitung, jadi hukumnya boleh. Nah, setelah dibeli ternyata ketika dipetik ada durian yang busuk, itu bukan karena jaiha, bukan berlubang karena tupai, bukan jatuh karena gempa bumi, bukan pohon yang tumbang karena angin, tetapi busuk. Nah, ada juga durian yang ada ulatnya di dalam. Jadi pertanyaannya, Kalau yang bertanggung jawab di situ siapa? Apakah batal atau boleh dilanjutkan? itu jual beli tetap sah karena syarat sudah mencukupi. Kemudian kemudian jual belinya termasuk tanggung jawab daripada si mustari. Nah, setelah takhliyah. Tapi kondisi seperti itu tidak bisa kita pastikan. Kemarin kan ada permasalahan apakah jaiha itu datang setelah takhliyah atau sebelum takhliyah. Kemudian apakah durian busuk itu termasuk jaiha atau tidak termasuk jaiha. Nah, sepertinya dia tergolong kepada perkara yang tidak termasuk jaiha. Maka di sana bisa berlaku jual beli khiyar bil ain. Nah, jual belinya sah dan dia bukan tanggung jawab daripada pembeli, bukan juga tanggung jawab penjual, tapi penjual punya hak untuk melakukan khiyar karena barang itu cacat. Itu masuk kategori barang cacat. Setelah dipanen semuanya, ternyata duriannya ulat aja isi semuanya, maka jual beli bisa dibatalkan. Sama halnya dengan kita membeli durian per biji. Menjual beli durian per biji, maka kalau ketemu berulat, maka bisa kita kembalikan dengan syarat tidak terjadi aib hadith. Maka untuk memastikan durian itu berulat atau tidak berulat, maka dilobangi dulu kecil, kemudian baru boleh dibelah. Bahkan ada pendapat mengatakan kemarin, kalau sekiranya membelah sama melobangi tidak memberi pengaruh, karena tidak akan pernah durian berulat itu kalau kita lobangi bisa dijual lagi, membelah semuanya, maka membelahnya sama dengan melobangnya. Jadi kasus itu masuk dalam rad bil ain. Nah, di sana kasus. Oke. Apa lagi? Nah, setengah jam ke depan ya harus selesai satu bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ikhtilafil mutabayyi'ain. Bab membahas tentang pertengkaran, perselisihan penjual dan pembeli.
idza tafaqa ala sihatil bai'i, apabila sudah sepakat keduanya penjual dan pembeli di atas sahnya jual beli. Summa ikhtalafa, kemudian berbeda pendapat kedua-duanya fi kaifiyatihi, di dalam kaifiatnya jual beli. Nah, pasal yang bab yang kita baca sekarang itu menjawab kasus yang antum baca kemarin dalam masalah ikhtilaf antara suami istri setelah mereka sepakat kedua-duanya atas khulu, tapi mereka berbeda pendapat dalam hal jenis khulu, dalam jenis iwad, dalam kadar iwad, dalam sifat iwad. Nah, dalam jenis iwad, suami bilang saya khulu kamu dengan bayar 20 dinar, istri bilang 20 dirham. Itu jenis. Kemudian kadar, ada yang bilang 100, suami bilang 200, istri bilang 100. Kemudian dalam masalah sifat, suami bilang dengan 20 dinar yang sempurna, istri bilang 20 dinar pecah. Kata musannif, di sana kedua-duanya akan bersumpah. Tata caranya, siapa yang mulai duluan dalam sumpah itu sudah terdahulu dalam bab ikhtilaf mutabayyin. Kemarin tidak hadir dalam akal karena belum dibaca. Nah, apabila berbeda pendapat keduanya penjual dan pembeli, apabila bersepakat keduanya penjual dan pembeli atas sahnya jual beli, kemudian berbeda pendapat kedua-duanya tentang kaifiatnya jual beli, seperti kadar harga, seperti 100 atau 90. Tentu yang mengatakan 100 adalah si penjual, si pembeli pastinya bilang 90. Atau tentang sifatnya harga, seperti sihah dan mukassarah, uang utuh atau uang pecah, atau di segi tempo, bi'an asbatahul mustari, dengan bahwa menetapkan akannya tempo oleh pembeli, sebeli barang kamu dan berutang dengan cicilan, menafikan akannya tempo oleh penjual, kata penjual cash. Atau berbeda pendapat tentang kadarnya tempo, seperti sebulan atau 2 bulan, si pembeli bilang sebulan, si penjual bilang masa cicil sebulan, si pembeli bilang 2 bulan. Atau tentang kadar mabih, seperti ini hamba, seperti ini hamba, kata mustari wasau, dan pakaian. Kata penjual, ini hamba saya jual sama kamu tanpa pakaian. Si pembeli bilang hamba dan pakaiannya. Wala bayyinata li ahadihima, tidak ada saksi bagi salah satu keduanya. Tahalafa, niscaya saling bersumpahlah kedua-duanya penjual dan pembeli. Fa yahlifu kullu minhuma ala nafyi qauli sahibi wa isbati qaulihi. Maka bersumpah oleh masing-masing dari keduanya penjual dan pembeli menafikan perkataan kawannya dan menetapkan perkataannya. Demi Allah, tidak saya jual sama kamu 90, tetapi saya jual 100. Jadi nafi dulu kemudian isbat. Demi Allah, tidak saya jual sama kamu secara berutang, tetapi secara tunai. Wa yubda'u bil bai', dimulai akan ia sumpah dengan penjual dulu yang bersumpah. Wa fi qaulin bil mustari, menurut satu kaul dimulai dengan pembeli. Wa fi qaulin yatasawayan, menurut satu kaul sama kedua-duanya, sama-sama boleh memulai siapa yang duluan. Wa ala hadza, berdasarkan atas pendapat ini, bahasanya penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk memulai bersumpah. Maka siapa yang akan mulai? Fayatakhayyarul hakimu fima yabda'u bihi minhuma, maka akan memilih oleh hakim pada orang-orang yang memulai dia orang dengan sumpah dari keduanya penjual atau pembeli. Wakila, menurut pendapat yang kedua, bukan dipilih oleh hakim, yukramu bainahuma, diundi antara keduanya penjual dan pembeli. Fayabda'u, maka memulai dia sumpah. Fayubda'u, maka dimulai akan ia sumpah biman
kharajat qur'atuhu, dengan orang yang keluar undiannya. Wal khilafu jami'uhu fil istihbab dunal istirah. Perbedaan pendapat, seluruh perbedaan tadi itu dalam hal dianjurkan, bukan dalam hal disyaratkan. Itu anjuran saja. Dianjurkan penjual dulu yang mulai. Pendapat kedua dianjurkan pembeli dulu yang mulai. Pendapat ketiga dianjurkan kedua-duanya sama. Pendapat berikutnya dianjurkan hakim menentukan. Pendapat berikutnya dianjurkan buat undian. Itu hanya istihbab, bukan syarat. Wasahihu annahu yakfi kullu wahidin minhuma biyaminin. Menurut pendapat sahih, sesungguhnya cukup masing-masing dari keduanya, penjual dan pembeli, biyaminin. Kita antum biyaminin atau yaminun? Yaminun. Nah, kalau yaminun berarti fa'nya dari yakfi. Yamin. Tetap saya titiknya hilang satu. Nah, daulat terus. Wasahihu tadi membahas tentang bagaimana cara bersumpah. Sekarang bagaimana redaksi sumpah. Menurut pendapat sahih, annahu sesungguhnya cukup kulla wahidin minhuma, akan masing-masing dari keduanya penjual pembeli oleh satu sumpah. Tajma'u nafyan wa isbatan, yang menggabungkan ia satu sumpah akan nafi dan isbat. Wa yuqaddimun nafya, dan mendahulukan ia masing-masing akan nafi. Sebutkan nafi dulu kemudian isbat. Contoh, fayuqulul bai'u fi qadris saman, berkatalah si penjual yang diperselisihkan tentang kadar harga. Sebagai contoh, wallahi demi Allah, ma bi'tu bikaza wala qad bi'tu bikaza, tidak aku jual dengan harga 90, akan tetapi aku jual dengan harga 100. Ini contoh tadi 100 sama 90. Tidak aku jual dengan harga 90, akan tetapi aku jual dengan harga 100. Fayaqulul mustari, berkatalah pembeli, wallahi mastaraitu bikaza, tidak aku beli dengan harga 100, walaqad istaraitu bikaza, demi sungguh aku beli dengan harga 90. Hadhi ibaratut tanbih, ini contoh adalah redaksi kitab tanbih. Wa adala ilaiha, berpaling ia Imam Nawawi atau musannaf kepada redaksi kitab tanbih daripada perkataan muharrar seperti kitab syarah. Apa redaksi muharrar atau syarah kabir? Innama bi'tu bikadza wa innama bi'tu bikadza. Nah, wa innama bi'tu bikadza, berarti itu perkataan penjual. Ma bi'tu bikadza wa innama bi'tu bikadza. Sementara di sini beliau katakan ma bi'tu bikadza wa laqad bi'tu bikadza. Jadi bedanya adalah wa laqad dengan innama. Muharrar kitab syarah kabir itu menggunakan bahasa wa innama, sementara Imam Nawawi memilih bahasa wa laqad bi'tu, memilih redaksi daripada tanbih. Kenapa Imam Nawawi berpindah dari innama kepada wa laqad? Li'annahu la hajata ilal hasri ba'da nafi, karena sesungguhnya tidak perlu kepada hasar setelah nafi. Nah, tidak perlu hasar setelah nafi.
Innama itu kan adat asar. Adat asar itu boleh dipakai di awal. Kalau sudah ada huruf nafi, nggak perlu lagi pakai innama. Ini dari sisi kaidah susunan Arabnya. Muqabil as-sah. Kata as-sah tadi, muqabil sahih cukup satu sumpah yang menggabungkan isbat nafi. Tapi muqabilnya mengatakan annahu la budda. Sesungguhnya harus min yaminin lin nafi wa yaminin lil isbat. Satu sumpah untuk nafi, satu sumpah untuk isbat. Fayahriful bai'u 'ala nafi summa mustari alaihi. Maka bersumpahlah penjual atas menafikan, kemudian pembeli di atasnya menafikan. Kemudian bersumpahlah penjual atas isbat, kemudian pembeli di atasnya. Sebagaimana menyebutkan ia Imam Ghazali, akannya pendapat di dalam kitab Wajiz dan Wasit. Nah, maka cara bersumpahnya begini, wallahi ma bi'tu bikada. Demi Allah tidak aku jual sekian. Lalu pembeli akan bersumpah, kasih pembeli dulu. Wallahi istaraitu bikada. Demi Allah aku beli di harga sekian. Kemudian penjual lagi, wallahi demi Allah tidak aku jual dengan harga sekian. Maka pembeli mengatakan, demi Allah aku beli dengan harga sekian. Jadi sumpahnya satu-satu, wallahinya satu-satu paket, nggak digabung. Itu muqabil sahih sesuai dengan pendapat Wajiz dan Wasit. Titik. Wa idza tahalafa, apabila telah bersumpah kedua-duanya, bagaimana cara penyelesaiannya? Fasahihu anna aqda la yanfasiqu. Maka pendapat yang sahih, sesungguhnya akad itu tidak terpasang ia akad, akan tetapi intarodoya, jika saling rela merelai kedua-duanya, bima qalahu ahaduhuma, dengan apa yang dikatakan oleh salah satu keduanya, fa zahiru baqa'il 'aqdi bidzalik, maka jelaslah kekal akad dengan demikian. Nah, penjual bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak jual dengan harga 90 tetapi 100. Kata pembeli, demi Allah saya tidak beli dengan harga 100 akan tetapi harga 90. Kemudian setelah mereka bersumpah, pembeli bersedia membayarnya 100 atau penjual bersedia menerima atau menjualnya 90. Berarti ada satu orang dari mereka yang setuju mengikuti perkataan yang lainnya, maka akadnya sah karena ada persetujuan. Wa illa jika tidak, semuanya mempertahankan apa yang dia katakan. Kalau saya harus membeli 100, untuk apa saya bersumpah 90? Fayafsakhanihi, maka mempasah kedua-duanya, penjual pembeli akannya jual beli, atau mempasah oleh salah satu keduanya, atau mempasah oleh hakim. Ailikulli minhum, maksudnya adalah bagi masing-masing dari mereka punya hak mempasah. Itu pendapat yang kuat. Masing-masing dari mereka punya hak mempasah. Hakim boleh, penjual boleh, pembeli juga boleh, kedua-duanya boleh, ketiga-tiganya juga boleh. Wakilah pendapat kedua mengatakan innama yafsahuhul hakimu, hanya saja yang boleh mempasah adalah hakim. Muqabil sahih annahu yanfasihu bitahalluf, sesungguhnya jual beli itu terpasah dengan sendirinya dengan sebab kedua-duanya bersumpah. Nah, yang pada kesimpulannya jual beli terpasah. Nah, kalau terpaksa bagaimana lagi selanjutnya? Kemudian setelah terpasah, summa ba'dal fasqi, kemudian setelah dipasah, ini menurut pendapat sahih dipasah dulu baru terpasah, atau menurut muqabil sahih tidak perlu dipasah, terpasah dan sendirinya. Alal mustari raddul mabih, kewajiban terhadap pembeli mengembalikan mabih. In kana baqiyan fi milkihi, jika ada mabih itu tetap pada miliknya. Fa in kana waqafahu, jika ada ia pembeli itu telah mewakafkan ia akannya,
au attaqahu atau telah memerdekakan ia akannya mabih, au ba'ahu atau telah menjual ia akannya mabih, au mata atau telah mati ia mabih, niscaya lazimahu qimatuhu wajib akannya pembeli oleh kimatnya mabih. Wahia dan dianya kimat mabih adalah qimatu yaumat talaf, harganya mabih pada saat talaf. Talaf di sini pada saat diwakafkan, pada saat dimerdekakan, pada saat dijual, pada saat mati. Wa ma fi ma'nahu minal mabih aw ghairihi, dan apa saja yang ada pada maknanya dari mabih atau selain mabih. Fi azharil aqwal, pada yang paling azhar dari sekian pendapat. Wasani, menurut pendapat yang kedua, qimatu yaumil qabdi, itu harga hari qobat. Bukan harga hari talaf, tapi harga hari qobat. Kenapa dipilih hari qobat? Li'annahu yaumu dukhuli fi damani, karena sesungguhnya hari qobat adalah hari masuknya mabih ke dalam tanggung jawab mustari. Wasalis, menurut pendapat yang ketiga adalah aqallul qimatain, yang paling kurang dari dua harga. Yaumal aqdi wa yaumal qabdi, dari hari qobat pada hari akad dan hari qobat. Mana harga yang paling rendah, pada hari akadkah atau hari qobat? Kenapa dicari harga paling rendah? Li hudusi ziyadah fi milkil mushtari, karena terjadinya ziyadah pada milik mustari. Karena terjadinya ziyadah pada milik mustari alal awali, berdasarkan pendapat pertama, walima taqaddama fi tsani, dan karena alasan yang telah terdahulu pada yang kedua. Warabi, pendapat yang keempat adalah aqsal qiyam, harga yang paling tinggi mulai daripada hari qobat sampai hari talaf. Wa qawluhu aqwa, kata-kata musannaf aqwa itu dalam matan fi azhari aqwa. Nah, kata-kata al-aqwal tersebut, pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat keempat. Pendapat pertama adalah harga hari talaf, pendapat kedua hari qobat, pendapat ketiga aqallul qimah, pendapat keempat aqsal qimah. Nah, itu aqwal. Jadi Imam Nawawi ikut-ikutan mengatakan aqwal, tabi'a fi muharrar, mengikuti ya Imam Nawawi di dalam menyatakan itu aqwal di akan kitab Muharrar. Di dalam Raudhah, dan asalnya Raudhah, fi qimatil mu'tabara aujuh, pada harga yang diperhitungkan itu ada wajah. Nah, jadi kitab Raudhah, asal Raudhah, pendapat-pendapat yang empat tadi itu bukan pendapat imam, itu pendapat murid, sehingga dikatakan tentang harga yang diperhitungkan aujuh, ada beberapa wajah. Tapi di sini dalam Minhaj Imam Nawawi ikut aqwal, itu pendapat yang kuat dari sekian aqwal. Berarti Imam Nawawi cenderung mengikuti pernyataan Muharrar. Berkata Imam Haramain aqwal, Imam Haramain juga bilang aqwal, bukan aujuh. Itu kalau mabitnya hilang, kalau mabitnya cacat. Wa in ta'ayyaba raddahu ma'a arsihi, jika cacat ia mabit, niscaya mengembalikan ia penjual akannya mabit bersama ganti ruginya. Apa itu arsu? Mana qasa min qimatihi, sesuatu yang kurang dari harganya mabit, sebagaimana membayar ia mustari akan seluruhnya dengan harganya mabit, sebagaimana membayar ia si pembeli akan seluruh mabit dengan harganya mabit. Kalau mabitnya talaf dibayar dengan seluruh harga, kalau mabitnya cacat diganti kekurangan harga. Walau kana mislian, jikalau ada ia mabit itu barang misli, yang dibeli itu adalah beras, yang dibeli itu gandum, barang ditimbang, barang ditakar, pawajhani, maka ada dua pendapat dalam cara menggantinya. As-sahhuhuma fil hawi,
Pendapat yang kuat dari keduanya dua wajah. Di dalam kitab Al-Hawi itu wajib qimah juga. Jadi tidak dibedakan antara mutakawin sama barang misli, semuanya wajib dibayar qimah. Wa fil matlab al-masyhur wujubul mithli. Dalam kitab matlab, pendapat yang masyhur adalah wajib barang misli, wajib membayar misl kalau barangnya misli. Titik. Waqtilafu warisihima kahuma, perbedaan pendapat, perselisihan dua ahli waris, keduanya penjual dan pembeli, kahuma itu prosesnya, penyelesaiannya sama dengan kedua-duanya penjual dan pembeli. Maksudnya kakhtilafihima, sama dengan perbedaan pendapat keduanya penjual dan pembeli, fima taqaddam, pada pembahasan yang telah terdahulu. Maka tafsir fayahliful waris liqiyami maqaman muwaris, maka bersumpahlah ahli waris karena berdirinya ahli waris pada posisi orang yang mewariskan kepadanya. Walau qala bi'tukahu bikaza, jikalau berkata seseorang aku jual kepada kamu akannya barang dengan harga sekian, faqala, lalu berkata ia orang lain, bal wahabtani hi, akan tetapi engkau berikan kepadaku akannya barang. Satu bilang jual beli, satu bilang hibah. Fala tahalufa, maka tidak ada saling menyumpahkan. Kenapa tidak saling disumpahkan? Iz lam yattafiqu ala aqdi, karena tidak ada kesesuaian kedua-duanya di atas satu akad. Yang satu bilang akad jual beli, yang satu bilang akad hibah. Bagaimana juga penyelesaiannya? Bal yahlifu kullun ala nafi da'wal akhar, akan tetapi bersumpah masing-masing atas menafikan tuduhan yang lain. Kata orang yang mengatakan jual, wallahi demi Allah saya jual barang ini sama dia, bukan saya berikan. Kata yang lainnya, wallahi demi Allah dia berikan barang ini ke saya, bukan saya beli. Itu cara bersumpahnya. Fa idza halafa, maka apabila telah bersumpah kedua-duanya, raddahu mudda'il hibah bizawaidihi, mengembalikan akannya barang oleh orang yang mengatakan hibah dengan seluruh kelebihannya. Maksudnya lazimah zalik, wajib akannya orang yang mengatakan hibah oleh mengembalikan demikian barang. Nah, kalau barangnya rusak, kalau barangnya cacat, kalau barangnya hilang, itu sama prosedurnya dengan pembahasan sebelumnya. Walau idda'a sihatal baini wal akharu fasadahu, jikalau menuduh ia seseorang akan sah jual beli, penjual atau pembeli salah satu dari mereka mengatakan jual beli kami sah, wal akharu fasadahu, yang lain menuduh rusak jual beli. Contoh, ka'anid da'a istimalahu ala syartin mufsidin, seperti bahwa menuduhkan ia seseorang akan mencakupnya jual beli atas syarat yang membuat rusak. Seperti bahwa menuduhkan ia seseorang akan mencakupnya jual beli tersebut mengandung syarat yang membuat jual beli rusak. Fal asahu tasdiku mudda'is siha biyaminihi, maka pendapat yang kuat membenarkan orang yang mengatakan sah dengan sumpahnya. Membenarkan orang yang mengatakan sah jual beli dengan sumpahnya, baik dia penjual maupun pembeli. Kenapa dibenarkan? Yang mengatakan sah karena hukum zahir berpihak kepadanya. Nah, al-aslu mudiyus syai' ala sihah. Wasani, menurut pendapat yang kedua, tasdiqu muda'il fasad biyamini, membenarkan orang yang mengatakan rusak jual beli dengan sumpahnya. Kenapa? Li'anna al-asla adamul aqdis sahih, karena hukum asal al-adam yaitu tidak adanya akad yang sah. Wal istara abdan wa qabadahu faja'a bi 'abdin ma'ibin, jikalau membeli ia seseorang akan seorang budak dan dia telah mengqabad akannya budak. Dia beli budak, sudah dia qabad, sudah dibawa ke rumah. Faja'a, lalu dia datang bi 'abdin ma'ibin, dengan budak yang cacat. Ternyata budak itu dia bawa tangannya sudah patah atau terkilir, liyardahu, supaya dia kembalikan akannya budak. Faqala al-ba'i, berkatalah penjual, laisa hazal mabi', tidaklah ini itu barang yang dijual. Nah, yang kamu bawa ke saya ini bukan barang saya.
Nah, tidaklah ini itu mabit. Niscaya dibenarkanlah penjual dengan sumpahnya. Karena bisa saja seseorang membeli barang di kedai kita, kemudian besok dibawa barang yang lain, merek yang sama, tapi sudah rusak. Dia katakan ini barang kemarin rusak. Kita katakan ini bukan barang kemarin, ini barang kamu ini. Barang kemarin bukan kayak gini. Maka dibenarkan adalah penjual dengan sumpahnya, karena hukum asal mudiyul aqdi ala salama, berlalunya akad di atas selamat, di atas barang yang bagus. Fa fi mislihi fi salam, maka pada misalnya perbedaan pendapat tadi akan berlaku nanti dalam bab salam. Wa huwa, dan dianya adalah ayat bidan muslimu al muaddi anil muslim fi, dengan bahwa telah menerima oleh si muslim, telah menerima, telah mengqabat oleh muslim muslim, yaitu orang yang memesan barang, orang yang melakukan akad salam. Kalau jual beli itu dia adalah pembeli. Muaddi, yang telah menunaikan. Muaddi yang telah menunaikan, artinya telah membayar summa. Apa yang dia qabat? Muslim fi. Summa ya'ti bima aibin, kemudian datang ia muslim dengan barang cacat. Kata si muslim, ini barang yang saya qabat kemarin cacat. Fayaqulu muslim ilaih, berkatalah si muslim ilaih, si penjual, laisa hadzal maqbul, tidaklah ini itu barang yang diserahkan kemarin. Niscaya dibenarkan muslim menurut pendapat as-sahih dengan sumpahnya, hadza huwal maqbul, demi Allah sesungguhnya ini, dianya ini, itulah barang yang diserahkan kemarin, atau barang yang saya terima. Kenapa dibenarkan si muslim? Kenapa dibenarkan si pembeli? Karena hukum asal baqa'u subli zimatil muslim ilaih, masih kekal tanggung jawab si muslim ilaih, masih kekal tanggung jawab si muslim ilaih. Wasani, dibenarkan si muslim ilaih. Pendapat yang kedua, dibenarkan muslim ilaih dan sumpahnya sama dengan bai, penjual, karena muslim ilaih statusnya sama dengan penjual. Wa yajril wajhani fi saman fi dhimmah, berlakulah dua pendapat tersebut tentang saman dalam zimmah, tentang saman dalam zimmah. Apabila telah mengqabat oleh si penjual muaddian, yang telah membayarkan darinya mabit, summa ja'a bi ma'ibin, kemudian datang ia si penjual dengan barang cacat, hal yusdaqu huwa, apakah dibenarkan dia penjual atau pembeli dan sumpahnya? Jadi masalahnya sekarang bukan masalah mabit, tapi masalah saman. Ketika kita sudah menyerahkan barang kepada pembeli, kita sudah serahkan, ketika kita sudah serahkan barang, ketika kita sudah serahkan uang, ketika kita sudah serahkan uang kepada penjual, kemudian barang sudah kita bawa, uang sudah kita serahkan. Setelah uang kita serahkan, 2 hari setelahnya si penjual datang ke kita, ini uang yang kamu kasih kemarin palsu. Nah, uang yang kamu kasih kemarin uangnya palsu. Nah, apakah dibenarkan si penjual atau pembeli? Itu berlaku dua pendapat. Pendapat kuat adalah dibenarkan si penjual. Nah, dibenarkan si pembeli kan? Karena yang dirugikan kan pembeli, uangnya dikatakan palsu. Pendapat yang kedua dibenarkan si penjual. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.